setelah beberapa hari yang punya villa ini itu juga WA istri saya, Bu, jadi nggak pakai villa Bineka, tapi kami jawab, oh kami sudah dapat gitu ya, sudah dapat villa yang akan untuk retreat. Jadi tempat ini sebenarnya sudah kami cancel, Lalu setelah banyak jemaat yang antusias, nah istri saya ya langsung menghubungi yang punya villa ini. Ternyata villanya masih kosong, dan Tuhan izinkan villa ini dikosongkan untuk kita pakai. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Dan kita free ya, di sini free, maka kami mohon bantuan Bapak Ibu semua, adik-adik ya, menjaga kebersihan, karena memang kita diizinkan menggunakan villa ini dalam keadaan yang gratis ya, dan suasananya villanya cukup luas ya. Baik, nah kita akan masuk ke sesi yang pertama untuk kita. Jadi tema besar di HS Semarang dan di HS Pusat khususnya ini. Tema besar untuk Natal pada tahun ini adalah Born for Divine Exchange. Jadi kelahiran Kristus itu untuk adanya pertukaran spiritual. Kemarin maksudnya begitu. Nah, lalu kita kerucutkan tema ini menjadi satu tema kecil yang akan kita godok di riset kita, yaitu tentang purify atau pemurnian. Bapak Ibu ada yang membawa alat tulis enggak? Tidak ada. Sebelum memulai sesi saya meminta mungkin bisa mencatat di HP boleh, atau mungkin ada kertas yang bawa alat tulis boleh, atau kalau mau merenung ya bolehlah sambil memikir ya boleh ya. Tapi saya mengajak kita semua tadi ya menyelidiki diri kita. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab secara pribadi ya, bukan secara keluarga. Jadi tidak ada diskusi keluarga, secara pribadi ya. Oke ya. Pertanyaan pertama. Jadi di awal kita penyembahan, kita sudah bersama-sama meminta Tuhan untuk menyelidiki siapa diri saya. Pertanyaan pertama, siapa diri Anda? Silakan dijawab. Dijawab secara pribadi. Bisa ditulis, saya banyak ditulis ya sebenarnya, tapi mohon maaf belum saya sediakan. Sebenarnya saya sediakan kertas, tapi alat tulisnya tidak atau belum. Dijawab dulu ya. Pertama, siapa diri Anda? Silakan ditulis, bisa pakai HP, bisa pakai buku. Saya itu siapa? Siapa saya? Oke. Siapa diri Anda? Yang kedua, bagaimana Anda mengelola hidup Anda? Bagaimana Anda mengelola hidup? Mengelola hidup. Atau ya, simpelnya, urip kuwi koyo piye? Kowe iki sapa? Terus uripmu iki koyo piye? Bagaimana Anda mengelola hidup Anda? Hidupmu itu seperti apa? Nggak tahu mikir biasa. Lebih mikir. Saya udah mikir. Jadi yang pertama tadi, saya itu siapa? Yang kedua, bagaimana saya mengelola hidup saya? Yang ketiga,
Apa atau siapa yang terpenting di dalam hidup Anda? Apa atau siapa yang menurut Anda itu adalah satu hal yang paling penting di dalam hidup Anda? Bebas, terserah. Mau satu, mau dua, mau 100. Apa atau siapa yang menurut Anda itu paling penting di dalam hidup Anda? Jadi ini kuis yang paling penting sopo atau mungkin apa? Oh, aku yang paling penting adalah aku punya prestasi tinggi atau punya uang yang banyak atau sepenting aku urip mengalir. Itu contohnya. Oke. Sudah? Oke. Disimpan dulu ya. Jawabannya disimpan dulu. Bapak Ibu, di sesi pertama saya mengajak kita akan membahas yang dari satu kitab ya. Jadi yang punya Bible bisa dibuka, tapi kita menggunakan Bible yang IMB ya, Indonesia Modern Bible, IMB. Silakan bisa dibuka 1 Korintus 6. Kita akan membahas satu pasal ini. 1 Korintus 6. Oke, nah di dalam tema yang akan kita bahas itu tentang purified ya, atau pemurnian. Kita akan lihat kenapa kok saya harus dimurnikan atau kita harus dimurnikan sebelumnya dan sebelumnya. Sabar. Nah, bukan itu sebetulnya. Nah, kenapa harus dimurnikan? Tadi tidak bisa. Ada yang belum memahami tentang arti pemurnian. Pemurnian, ada yang belum memahami tentang arti pemurnian. Paham semua ya? Nah, berarti saya tanya, harus dijawab. Menurut Mbak Nita, apa itu pemurnian? Semakin dimurnikan ya, pemurnian itu apa? Proses yang menuju lebih baik. Proses menuju lebih baik. Berarti sebelumnya tidak baik atau kurang baik. Lanjut ya. Oke. Menurut Pak Tri, pemurnian jenengan proses yang sangat menyakitkan agar satu proses yang sangat menyakitkan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa Pak? Kok kayaknya sakit terus? Kasih dulu itu. Ya, oke. Bagi kita setuju ya bahwa pemurnian adalah satu proses. Betul ya? Proses ya. Artinya satu proses ini itu kan ada awal. Ada awal kita akan diproses, lalu ada proses yang terjadi di tengah-tengahnya dan akhirnya itu akan ada hasilnya, gitu ya. Nah, kira-kira kondisi kita ada di mana? Baru akan diproses atau sudah ada di dalam prosesnya atau sudah dapat hasilnya? Oke. Nah, kenapa kita dimurnikan? Atau pertanyaan sebenarnya, apakah pemurnian itu hanya berlaku hanya pada orang lain atau bagaimana? Merasa dimurnikan nggak? Oh, udah merasa.
Menurutmu yang dimurnikan siapa? Ya. Proses pemurnian itu terjadi pada setiap kita, setuju nggak? Setiap kita pasti mengalami satu proses yang kita anggap ini adalah satu pemurnian. Betul ya? Nah sekarang kita lihat di 1 Korintus 6 ya, kita lihat alasan kenapa kita dimurnikan. Kita lihat dari pasal yang pertama 1 Korintus 6. Jadi 1 Korintus sebelum kita baca 1 Korintus ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa kok Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus? Karena pada peristiwa pas Paulus menulis itu ada suatu permasalahan di jemaat di Korintus ya. Permasalahan yang terjadi adalah adanya situasi di mana jemaat mengalami kehidupan yang tidak benar atau kehidupan yang dosa ya, karena mereka mengalami penyembahan pada berhala, mereka tidak disiplin dalam ibadah, lalu mereka mengalami dosa-dosa seksual juga karena pernikahan yang kehidupan seksual yang tidak kudus dan sebagainya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan moral ya, moral dari jemaat yang pada akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat itu. Nah, sekarang kita akan lihat dari ayat yang pertama. Dari ayat pertama ya. Bagaimana mungkin seseorang di antaramu ketika mempunyai perkara dengan orang lain berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus. Jadi di ayat pertama ini ada suatu satu pernyataan ya. Ketika seseorang mempunyai perkara atau ketika ada punya permasalahan, itu kira-kira Anda akan mencari orang yang bagaimana untuk diajak, misalkan ya diajak sahabatan. Pasti mencari orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan, betul ya? Nah, maka disitu kan dikatakan ketika mempunyai perkara dengan orang lain, apakah berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar? Kalau kita mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar dan orang-orang yang tidak kudus, maka kita akan menjadi dapatkan jawabannya tidak benar dan tidak kudus. Itu otomatis. Oke, maka kenapa kok sebenarnya ayat pertama sudah menjawab ya? Kenapa kok kita dibuktikan? Supaya apa? Supaya apa? Kalau dari satu saja ini. Kenapa kita dibuktikan? Supaya apa? Ya. Kenapa? Supaya kita tidak menyesalkan. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang harapan Tuhan itu adalah menjadi orang-orang yang membantu atau menolong atau menjawab permasalahan dari orang lain, atau intinya ya kalau bahasa gaulnya kan kita harus menginjili, memberitakan kabar gembira. Artinya kalau ada orang yang bermasalah ketemu dengan kita ya kita tunjukkan kebenaran, gitu ya. Nah, orang-orang itu rindu, orang-orang yang berperkara itu merindukan orang-orang yang bisa menyelesaikan perkara mereka, keperkaraan mereka. Nah, mereka bisa menyelesaikan keperkaraan itu atau permasalahan itu kalau bertemu orang-orang yang benar dan kudus. Nah, kalau kita bukan orang benar, kita bukan orang kudus, pesan saya jangan sok-sokan menyelesaikan perkara orang lain. Karena apa? Karena jenengan bisa menyesatkan orang lain. Ya. Nah, ayat 2 itu yang istimewa. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang
Kudus akan menghakimi dunia. Jadi orang-orang yang kudus itu akan menjadi hakim dunia. Kenapa jadi hakim dunia? Karena segala perkara itu akan diselesaikan oleh orang-orang yang kudus. Maka di situ ayat 3, kita akan menghakimi para malaikat. Ada kata-kata itu luar biasa. Di ayat 2 kita belajar 2, ya. Dan jika dunia ini bisa diyakini olehmu, tidak sanggupkah kamu menyelesaikan perkara-perkara kecil? Ya. Nah, ini menjadi suatu perenungan, ya. Kalau kita bisa atau kita mau menjadi seseorang yang akan menyelesaikan banyak perkara-perkara besar di dunia ini, maka kita harus menyelesaikan perkara-perkara kecil di dalam hidup kita. Ya, dan dia tidak tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Mosok orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia ini tidak sanggup menyelesaikan perkara kecil, kan? Lucu kan? Jadi kebalikannya, kalau dari kita masih susah menyelesaikan perkara-perkara kecil di dalam hidup kita, maka kita belum menjadi orang yang benar dan kudus. Oke, itu. Kita lanjut ya. Ayat 4 ya, jika memenuhi perkara kehidupan sehari-hari, akankah kamu menuju mereka yang dianggap rendah dalam jangkauan kami? Ya, jadi jika ada perkara yang besar hari, akankah kamu menuju, jadi karena tidak bisa menyelesaikan, kamu akan menuju yang dianggap rendah di dalam jemaat menghakimi Anda, ya. Oke. Ayat 5 ya. Aku mengatakan ini supaya kamu merasa malu. Tidak adakah yang bijaksana di antara kamu, dan tidak adakah seorang pun yang mampu memberi keadilan kepada saudaranya. Oke. Next ya. Nah, itulah kenapa kita dikuduskan, ya, atau kita membutuhkan yang namanya pemurnian. Karena hidup kita itu adalah penugasan. Apakah di antara kita ada yang belum menerima Kristus? Sudah semua ya? Yakin? Tenang? Ya, berarti setiap kita yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita, mau tidak mau, hidup kita adalah penugasan. Hidup kita sekarang bukan hidup yang untuk menikmati dunia, tapi hidup kita adalah untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita di dunia ini. Ya. Nah, kita lihat sejenak ya, Roma 8 4-6. Dengan demikian kebenaran hukum Taurat dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut kedagingan, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut kedagingan memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Sebab pikiran kedagingan adalah kematian, tetapi pikiran Roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Jadi kita yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita itu adalah suatu penugasan. Maka tadi di judul di awal yang saya sampaikan adalah tubuh rumah Roh Kudus. Ya. Kita yang dimurnikan atau dikuduskan, dibenarkan. Kenapa kita bisa dikuduskan, dibenarkan? Karena di dalam hidup kita tidak lagi hidup menurut kedagingan, tetapi hidup menurut Roh. Roh siapa? Roh dari Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri. Ya, jadi mereka yang hidup menurut Roh itu hanya memikirkan hal-hal
silakan dilihat pertanyaan nomor 2 yang tadi saya sampaikan. Apakah jawaban dari Bapak Ibu semua itu adalah jawaban yang hidup Anda kelola? Itu adalah dikelola oleh karena Roh Kudus. Atau Anda selama ini mengelola hidup Anda karena pemikiran Anda sendiri? Roh manusianya yang berpikir. Karena di sini kita jelas bahwa pikiran roh itu kehidupan dan damai sejahtera, sedangkan pikiran daging adalah kematian. Pikiran daging itu adalah kematian, sedangkan pikiran roh itu kehidupan dan damai sejahtera. Maka kita bisa melihat kalau hidup kita penuh dengan kesesakan, tidak ada damai sejahtera, itu berarti pikiran daging, pikiran manusia. Maka dilihat apakah Anda mengelola hidup Anda itu sesuai pikiran-pikiran kedagingan Anda, atau Anda sudah menyadarkan kepada pikiran roh. Nah, tahunya dari mana? Ya lihat apakah hidup kalian itu dari sejahtera atau tidak, atau hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya ada ketakutan, ada permasalahan yang tidak pernah selesai siji tambah loro, ya. Seperti apa? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bisa saja permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam hidup kita yaitu diakibatkan oleh kita sendiri yang mengelola hidup kita tergantung pada pemikiran kedagingan. Contoh ya, ini yang paling pelik itu adalah uang. Contoh uang. Saya 1 bulan ini bersyukur mendapat banyak hal berkaitan dengan keuangan. Tetapi di dalam saya mendapatkan itu tidak gampang. Bukan pekerjaannya yang susah, tetapi bagaimana saya menempatkan diri berkaitan dengan situasi itu. Jadi saya kan guru ya, Jadi saya guru. Lalu di bulan-bulan kemarin itu kan ujian anak-anak, ya. Lalu ada banyak hal yang harus saya kerjakan, ada kesibukan yang harus saya kerjakan. Lalu ada banyak kebutuhan juga yang harus dikeluarkan berkaitan dengan kami di keluarga. Ada satu peristiwa, saya mendapatkan pernyataan Tuhan untuk mengerjakan satu hal. Ada satu hal yang harus saya kerjakan. Dan anehnya, saya tuh pikiran saya, otak saya itu hanya fokus mengerjakan itu. Ya, mengerjakan satu hal yang Tuhan inginkan. Pekerjaan saya yang lain itu kesannya seperti otak saya itu tidak mau nyantol gitu. Ngoreksi soal-soal anak itu aja saya nggak nyantol. Jadi saya buka, terus saya tutup lagi, saya lanjut lagi buat tugas itu ya, buku itu. Ke sekolah, ke kantor, buka laptop, baru dia koreksi, tapi saya malah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan yang harus saya kerjakan. Nah itu, anehnya setiap saya ngomong, jadi saya ngomong kepada Tuhan, kipiye, kok aku rasa fokus garap tugas kipiye, padahal deadline-nya itu harus selesai di minggu besok. Jadi deadline-nya harus minggu besok selesai, karena kan mau terima rapot dan juga ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Tapi selalu ada suara, engkau orang rampung. Ada suara itu, engkau orang rampung. Terus orang rampung. Nah, singkat cerita, saya itu mengerjakan itu hanya satu hari. Teman-teman saya itu mengerjakan itu bisa berminggu-minggu gitu ya.
satu bulan itu malah ada yang waktu deadline nilainya itu harus sudah input itu ada yang belum selesai. Kok saya bingung? Kok iso ya? Jadi saya hanya 1 hari itu langsung nilai itu selesai. Saya input semua. Tugas saya sebagai wali kelas kan selesai. Saya bisa membuat catatan wali kelas dengan anak saya semua. Kalau saya kan biasanya mungkin anak-anak pernah melihat ya, kan di rapot itu ada catatan wali kelas ya. Itu biasanya kalau kalian bandingkan satu orang dengan yang lain itu biasanya sama, semangat, sukses, biasanya gitu. Tapi saya tidak, saya membiasakan diri setiap anak itu saya beri pesan yang berbeda sesuai hikmat yang gue beri. Anak ini apa ya kebutuhannya, maka setiap anak saya tulis berbeda-beda dan itu selesai dalam 1 hari. Itu tugas selesai. Lalu yang kedua, saya itu kan jadi bendahara operasi sekolah. Lalu di akhir tahun itu harus dibagi uangnya. Uangnya itu harus dibagi. Dan laporannya harus diberikan. Itu juga belum saya kerjakan karena Tuhan minta saya fokus membuat satu ini. Maka saya protes, piye ini rata rampung ke laporanku di yo satu sekolah gitu. Tapi selama ada sekolah beres, beres. Dan itu laporan keuangan itu saya selesaikan hanya dalam 1 malam. Dari jam 5 jam berapa sore itu sampai istri saya mau ganggu gak berani. Sampai jam 9 10 malam itu saya selesai mengerjakan laporannya. Lalu besok saya berikan ke pengurus untuk diteliti dan dilaporkan. Tetapi itu belum selesai permasalahannya. Permasalahannya adalah setelah saya menghitung uang tunai dari koperasi saya itu kurang. Jadi yang harusnya dibagikan ke anggota itu 80 juta sekian, uang cashnya itu hanya ada 72 atau sekitar 70 juta. Jadi ada kekurangan. Ternyata kekurangannya adalah ada teman saya yang meminjam uang tetapi belum dikembalikan. Nah, itu kan ya sebenarnya orang ini sudah beberapa kali sudah saya ingatkan segera dibayar karena mau dibagikan uang itu. Tetapi sampai detik terakhir, sampai hari ini pun uang itu belum dikembalikan. Jadi uang koperasi yang dipinjam teman saya itu sampai hari ini belum kembali. Dan dia meminjam 15 juta. Ya, jadi waktu saya melihat itu ya saya anyelnya kenapa? Kipiter kan teman sendiri, kan kooperasi bersama. Terus di sini tahu bahwa uang itu harus dikembalikan supaya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, tapi sampai sekarang itu belum dibayar. Artinya apa? Ya saya melihat bahwa ini model ini berarti pakai aku. Kan yang lain kan tahunya saya kan bendahara, tapi itu bendahara gitu. Makanya kemarin waktu rapat pengurus itu berarti Pak, ya wes aku kejebak lah. Kejebak gimana? Ya wes saya sampaikan anggota bahwa beberapa mungkin uang tabungannya belum bisa diberikan itu karena ada teman ini yang belum lupa. Jadi buka gorengan sore. Saking angelnya saya itu rencana, tapi Tuhan izinkan tidak terjadi. Nah yang istimewa gini, Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang direka-reka Tuhan, itu uangnya jadi cukup. Yang pertama itu ada seseorang yang meminjamkan uang untuk operasi. Terus pakai uang ini Pak, oke. Lalu ada satu lagi, salah satu pengurus itu langsung, Pak, tabunganku udah cukup sasi iki. Berarti ada satu tabungan yang belum diambil sama satu anggota. Maka uang itu bisa dialokasikan untuk anggota yang lain. Jadi ada satu peristiwa yang Tuhan reka-reka, akhirnya apa yang saya kerjakan itu selesai. Lalu yang terakhir kemarin hari Senin kemarin itu saya dapat berita dari bendahara sekolah itu ya. Jadi ada satu kegiatan sekolah. Nah, setiap kegiatan sekolah kan harus ada LPJ-nya. Nah, LPJ-nya itu sudah saya kerjakan, kami kerjakan ya dengan anak-anak, karena itu kegiatan anak-anak. Tetapi ternyata
bendahara ini tidak hanya meminta laporan keuangannya toh, tapi juga laporan kegiatannya. Padahal itu belum bisa dikatakan belum dikerjakan. Dan posisi saya masih di luar kota. Hari Minggu itu masih, setelah itu masih di luar kota. Dan harus dikumpulkan hari Selasa. Ya, dikumpulkan hari Selasa. Ya udah, saya bilang oke gitu aja. Lalu Selasa saya ke sekolah dan saya juga gak kira ya, hanya 3 jam itu selesai laporannya. Dan delalah ya. Dan orang-orang kan yang LPJ itu paling susah dalam meminta tanda tangan para pejabat gitu ya. Bakal Satras, bakal siswaan ya, karena itu sudah libur tanggal 20 kemarin Senin itu tanggal berapa ya? Hari Senin itu kan sudah libur, artinya teman-teman pasti sudah liburan gitu ya. Tapi ternyata hari Senin itu ada peristiwa yang saya tidak mengira. Wakil kepala bagian sarana prasarana itu ada di sekolah, tahu-tahu datang. Lalu kita kan apa? Ngurusi bos. Ternyata bosnya itu ada revisi dan dia harus datang. Dan dia datang itu hanya ngurusi bos. Setelah ngurusi bos selesai dia pulang. Jadinya LPJ saya langsung selesai karena sahabat ada, kesiswaannya ada. Kenapa kesiswaannya ada? Ternyata ada murid baru yang wawancara di hari itu, sehingga dia datang ke sekolah dan kepala sekolahnya ada. Orang-orang saya tuh sampai geleng-geleng dulu. Dari PJ itu nggak sampai hanya setengah hari, hanya saya sekolah itu jam 9, jam 12 selesai PJ. Bapak Ibu, perkara-perkara kecil jika kita setia, ternyata perkara besar itu bagi Tuhan tidak ada apa-apanya. Kalau saya setia dengan apa yang Tuhan inginkan ya. Jadi Tuhan itu menginginkan saya menulis satu buku untuk gereja ini ya. Jadi Tuhan inginkan saya menulis dengan Pak Yohan menulis buku kurikulum, karena sebenarnya itu sudah rencana kami lama. Tapi kok orang digarap-garap ya, tahu-tahu itu ada suara garapan. Lalu saya buat grup sendiri, langsung ayo garap, bulan ini harus selesai gitu ya. Dan saya buka laptop saya buka drive, langsung garap ya. Jadi saya itu fokusnya mengerjakan buku itu sampai pekerjaan saya itu sampaikan tadi terdengar. Tapi selalu ada suara kabeh orang ngaku dan dia bersemuanya bisa. Ya begitu juga dengan keuangan. Saya tuh nggak tahu ya, tapi saya keuangan saya berikan ke saya. Baru tahu ini sampai detik ini saya masih pegang uang. Sebelumnya artinya ya waktu pegang itu malah 5.000, 10.000. Tapi sampai hari ini saya masih pegang uang yang cukup lumayan. Dan syukur puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Ya. Nah itulah bahwa jika pikiran kita arahkan ke Roh atau ke Roh Kudus, ke Tuhan, yang ada adalah kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Cara sebenarnya adalah bahwa Ibu kalau ada permasalahan jangan pakai pikiran sendiri. Ya, saya sampaikan low skill. Karena kalau nggak di low skill itu kita pakai pikiran sendiri, pikiran dan pikiran kita. Aku butuh uang semene, tak utang lagi. Itu kan pikiran kedagingan kita. Di luar sini, kalau Tuhan ya kata saya pernah ngomong agak kasar. Terus maksudnya wae, aku ada bebek, aku nek mati ya, berarti Tuhan izinkan kamu mati. Udah simpel gitu aja. Tugasmu selesai di dunia ini. Kalau orang itu memang sangat luar biasa dan istilahnya ya, oh ya tuh, dan dirampungkan masalah ini, dan yang dia tidak tahan dengan dirimu dan dirimu akhirnya dibunuh, ya anggap saja Tuhan izinkan itu terjadi dan kamu ada di surga. Kenapa? Ya tidak tahu. Kalau dari pengalaman saya ternyata kalau di low skill kita nggak mengandalkan pikiran kedagingan kita, itu selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Kayak beberapa bulan kemarin saya pernah cerita ini ya. Saya pernah mendapat ya. Jadi saya butuh uang untuk bayar angsuran mobil gitu ya. Bulan kemarin ya.
Jadi mobil saya itu kan angsuran ya, dan setiap bulan itu angsurannya 3 juta sekian. Nah di bulan kemarin itu saya lupa bahwa angsurannya itu 3 juta 200 berapa gitu. Saya pikir itu angsurannya 2 juta 500. Jadi dia di tabungan saya itu sudah ada 3 juta lebih itu untuk angsuran mobil, tetapi karena pemikiran saya itu hanya 2 juta 500, akhirnya saya pakai uang itu, dan akhirnya hanya ada 2 juta sekian, 2 juta 700. Lalu saya buka aplikasi angsuran, kaget. Saya cerita ke istri saya, loh mah angsurannya cuma itu segini toh, lah kok kira-kira tak kira orang ini apa sih, terus pikir ya itu tangguh. Lantas gak kira, tidak kira itu ratus. Lantas saya kira, boh, tak jadi boh. Tapi itu es bulan, saking saya judeke, uang itu saya pakai terus. Jadi anak saya butuh apa, wes tak bayar. Butuh apa tak bayar. Jadi uang itu saya pakai terus ya. Saya lihat terakhir cuma 27.700 karena saya mantel ya. Mantelnya itu Tuhan kenapa ya? Jadi sorong ini ngopo, solali. Kok aku ya ngakoni aku gak suka ning kene to ibu kayak sing sorong. Ya saya kadang begitu ya, saya manusiawi saya kadang mantel dengan yang di atas. Jadi dengan kemanggilan itu akhirnya saya kan tak dua itu gitu. Sampai saya nggak ngecek. Setiap saya mengeluarkan uang pakai kris atau apa, saya nggak ngecek tabungan saya tinggal berapa, nggak saya ngecek. Sampai di tanggal kan deadline-nya kan 23. Nah di tanggal 20-an itu tahu-tahu rekening saya tambah 5 juta sekian. Jadi mak penting. Jadi ada teman saya, tuh ngomong, Pak, harus ngebu loh. Apa nih saya ngebu gitu? Cek kan rekeningmu, tak cek rekeningmu. Langsung saya tuh, wah, puji Tuhan, ya. Lalu saya bisa bayar angsurannya itu. Keren. Nah, Bapak Bu, kita itu adalah pribadi-pribadi yang selalu ada di dalam pemulihan. Yang pertama, kita adalah pribadi yang selalu ada di dalam penugasan yang Tuhan inginkan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah yakin dan antusias semangat bahwa saya sudah menerima Kristus di dalam hidup saya, maka harus dipahami bahwa hidup kalian, hidup Bapak Ibu itu adalah hidup di dalam penugasan. Nah pertanyaannya, apa yang Tuhan ingin tugaskan kepada panjenengan semua? Apakah tahu atau tidak? Kalau ingin tahu tugasnya apa, maka ya tadi harus ada di dalam pikiran roh. Kalau ada di dalam pikiran kedagingan, kita tidak akan. Harus ada di dalam. Maka apakah Anda sudah mencari Tuhan dalam setiap langkah-langkah Anda? Kalau saya mengajarkan anak-anak saya itu sampai ya tahu caranya atau murid saya, Pak, gimana caranya supaya hidup di dalam istilahnya ya terus ada di dalam keintiman dengan Tuhan gitu ya. Simple. Kalau kamu melakukan sesuatu, biasakan bertanya. Simple. Mau dolar, ya kamu izin ayah, tapi juga izin dolar. Boleh tidak saya dolar bersama? Saya mau beli ini, ya tanya Tuhan boleh tidak? Tuhan boleh tidak saya beli itu? Boleh tidak saya beli ini? Tuhan boleh tidak saya kesana? Bahkan saya di dalam perjalanan pun mau belok saja sering bertanya. Jadi Tuhan ini mau belok kenapa terus? Jadi pernah ada satu peristiwa saya menjemput jemaat di Mbak Dia itu. Kakak orang tuanya Nathan Basi itu menjemput jemaat di daerah Alita, lalu mau ke gereja ke Pelabuhan itu kan lewat jalan Adi Judi tadi ya, itu kan yang Fajar Indah ke arah selatan kan sekarang boleh itu sebenarnya kan harus konsentrasi dulu. Saya cuma mikir karena apa terus ya, lalu ada suara terus ya, saya terus
Karena sebelah kanan itu macet total. Saya terus bilang aja. Karena pada waktu itu kan jamnya sudah mepet ke ibadah. Itu sederhana sekali. Jika kita membiasakan diri dalam setiap pengambilan keputusan, itu ada suatu pertanyaan yang kita tujukan kepada Tuhan kita. Minimal kita sudah membuka hati bahwa saya mau dibimbing oleh Roh yang Tuhan beri. Karena kalau kita tidak membuka diri, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Maka perlu kita membuka diri. Nah, next. Nah, supaya apa? Supaya kita jadi pribadi yang dipercaya. Bayar nanti ya lanjutannya yang tadi. Tetapi yang terjadi adalah saudara bersaudara saling mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Jika kita mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak kudus, tidak benar, maka kita akan disesatkan. Sama. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya, maka kita akan susah untuk menjadi pribadi yang menjadi pegangan bagi orang-orang sekitar kita. Nah, contoh ini ada banyak keluarga ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anak panjenengan ingin baik, dimulai dari siapa? Bapak-bapak dan ibu-ibunya. Mungkin dia punya cucu, kalau cucunya ingin baik, dimulai dari siapa? Ya bapak gue. Itu baik loh. Ya, tapi kadang baik musuhi. Ya pengalaman saya dengan anak-anak gitu. Jadi kadang saya crash dengan orang tua saya dan juga mertua saya karena prinsip kami kadang berbeda. Ya, prinsip kami berbeda. Tapi saya harus berani. Kenapa? Kan ini anak saya. Ya saya mau ngomong, anak-anak saya kalau disesatkan sama bahaya saya nggak terima. Bapak saya itu ngajari kalau ngomong ke orang tua itu berbohong gitu. Jadi anak saya yang laki-laki itu kan dia nggak boleh minum es. Jadi waktu SD itu dia kalau minum es sedikit langsung mogok-mogok gitu ya, asmanya keluar. Maka dia nggak boleh minum es sama sekali. Tapi sama kakeknya itu dibeliin. Tapi terus diajari, kok dia bapakmu tekok jawaban orang WSD. Saya tahu untuk ayah saya beri pengertian ya. Yo kasarannya tak marah-marah. Ya loh Pak, kau kan jadi kutu malu nih bilang mus apa ini? Ya wes nek orang jadi kutu rata cak ini benar. Ya daripada anak saya disesatkan, saya memberi pengertian itu tidak boleh. Itu contohnya. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang kudus, tidak menjadi orang yang benar, maka kita akan sulit untuk menjadi pribadi yang dipercaya. Kebalikannya, banyak orang itu mencari orang-orang yang dipercaya supaya menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Oke ya. Kita lanjut untuk ayat berikutnya, ayat 7. Adanya saja perkara seorang terhadap orang di antaramu sudah merupakan tekanan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka disahkan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Malah sebaliknya, kamu sendiri berbuat salah dan merugikan saudara-saudara. Sudah salah dan merugikan saudara-saudara. Bapak Ibu sudah menerima Kristus dalam Bapak Ibu semua? Yakin? Harus saya tampilkan lagi. Ya, jangan sampai Bapak Ibu menjadi pribadi yang sudah berbuat salah dan merugikan banyak orang.
wis gawe salah merugikan banyak orang. Next, ayat 9. Nah ini, yuk kita lihat ayat 9 ya, 1 Korintus 6 ayat 9. Kita baca ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Janganlah kamu disesatkan. Bukan orang cabul, bukan penyembah berhala, bukan pezina, bukan haji, bukan homoseks, ya. Selanjutnya bukan pencuri, bukan orang tamak, bukan pemabuk, bukan pemfitnah, dan bukan pula pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi orang-orang yang tidak benar itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan. Nah ini yang luar biasa adalah ayat yang ke-11. Kita lihat ayat yang ke-11. Beberapa di antaramu dulu memang seperti itu, tetapi sekarang kamu telah dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yehosua dan dalam roh Elohim kita. Jadi Paulus memperingatkan dan mengingatkan bahwa kamu dulu itu seperti itu. Kamu dulu adalah orang-orang yang tidak benar. Kamu dulu adalah orang-orang yang tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Tetapi sekarang itu kamu sudah dibasuh, sudah dikuduskan dan dibenarkan di dalam roh Tuhan kita. Maka kelahiran tadi ya, next, yang tema dari gereja YSN, Tuhan lahir untuk pertukaran secara spiritual, di mana kita yang berdosa itu dikuduskan, kita yang salah itu dibenarkan. Next. Tetapi orang yang 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah ini yang menjadi kerinduan di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, bahwa jika kita ada di dalam satu kesatuan dengan Tuhan, maka kita harusnya ada di dalam satu kesatuan roh dengan Dia. Ya. Oke. Di dalam sekitar kita sering melihat melihat pertanyaan, apakah di dalam keluarga Bapak Ibu semuanya selalu baik-baik saja? Pernah ada pertentangan? Sering ya? Ya, kami juga mengalami itu. Sering berbeda pendapat. Itu dalam keluarga. Dalam keluarga. Oke, sekarang kita lihat di dalam gereja. Ada beberapa yang gereja kita kan berbulan. Apakah di dalam gereja Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu sekarang layani itu ada pertentangan? Ada gembala dengan jemaatnya, jemaat antar jemaat, ada ya? Di gereja saya juga ada, gereja Katolik. Ya, saya masih aktif di gereja asal saya ya, karena background saya itu adalah Katolik, jadi saya masih di gereja Katolik, saya masih prodiakon.
Dan di desa saya itu banyak teman-teman, banyak, saya katakan banyak. Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, dan kenapa kok seperti itu ya? Kenapa kok dalam satu gereja yang katanya menyembah Tuhan yang sama, yang katanya satu roh yang sama, kok ada pertentangan? Pernah nggak bertanya? Kita nggak melihat orangnya, kita melihat rohnya saja. Saya nyata sebenarnya, kalau satu gereja ada di dalam satu roh yang sama, harusnya ada pertentangan. Karena itu orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita menyembah roh yang sama, harusnya ada pertentangan. Sama di keluarga. Kalau keluarga itu menyembah satu roh yang sama, harusnya tidak ada pertentangan. Berarti pertentangan itu muncul karena ada roh lain, ada Tuhan lain, ada pribadi lain. Jadi kalau di dalam keluarga Bapak Ibu ada pertentangan, coba dicek. Karena kesimpulan yang bisa saya sampaikan, itu ada roh lain di dalam keluarga. Ada pribadi lain yang tidak membuat satu keluarga ini satu roh yang sama, maka selalu ada banyak pertentangan. Itu pasti. Karena kalau di dalam keluarga kita, musuh kita adalah roh-roh di udara, atau bahasa gampangnya kalau kita adalah musuh kita adalah setan. Kenapa setan musuh kita? Karena pada di Alkitab kita melihat fakta bahwa pada awalnya manusia itu kan kudus. Adam, Hawa itu kan kudus. Maka mereka ada di tempat yang maha kudus bersama dengan Tuhan yang kudus, bisa berbicara tidak mati, bisa ngobrol dengan Tuhan tidak meninggal, ya kan? Ada di tempat yang kudus. Tetapi ada satu peristiwa bahwa mereka jatuh ke dalam dosa. Siapa yang membuat dosa? Ya Allah yang membuat dosa. Tapi kenapa Hawa bisa? Perempuan tidak terima semua. Nah, tapi langkahnya jangan bangga. Kayak tinggal bojoku. Lah buktinya ya mau beri ya dikei atau tangan ya. Dan sebagai suami yang tunduk pada Tuhan kan dia bisa ngomong ke Hawa ya. Hawa, ini tidak boleh oleh Tuhan kita, ngapain kamu petik dan kamu makan ya. Jadi pada waktunya kan ada kan dia, oke tak pangan ya. Mama. Oke mama ya. Ya, intinya adalah setan itu membuat pertentangan antara manusia dengan Tuhan. Itu setan. Maka kalau ada pertentangan di dalam keluarga panjenengan, berarti di dalam keluarga panjenengan ada roh lain yang itu bukan roh Tuhan. Setan pasti. Biasanya setan itu merujuk yang itu. Ya. Jadi kalau ada pertentangan di dalam keluarga kita, itu berarti ada roh lain yang membuat pertentangan itu. Sama juga di dalam gereja, kalau ada satu pertentangan, berarti ada seseorang yang menyembah roh lain yang membuat pertentangan di situ. Sama juga, nanti kalau di AS Church ini ada pertentangan, berarti mungkin ada yang masih menyembah roh lain. Karena saya mengalami kok di dalam komunitas gereja kita, di mana kita membangun gereja sampai Agustus itu di launching, itu kalau kita dalam satu roh itu sama sekali tidak ada pertentangan. Ya, atau saya sampai menyampaikan begini,
di dalam setiap kita itu sudah dalam satu roh, jika ada yang bicara, yang lain akan mendengar. Di dalam keluarga, kalau ada dalam satu roh, suami bicara, istri mendengar. Mendengar. Kalau istri tidak mau mendengarkan suami, berarti istri setan. Kalau suami tidak mengasihi istri, berarti suami yang menyembah setan. Ya kan, kalau di Alkitab kan suami mengasihi istri, istri mendengarkan suami atau tunduk. Kalau bahasa Arab adalah istri harus tunduk pada suami. Suami mengasihi istri. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka ada orang lain yang mengganggu itu. Nah, tugas kita di dalam proses pemulihan, tidak apa-apa, ini memang makanan orang-orang dewasa. Yang belum merasa dewasa biasanya akan tidur. Ya. Terus dewasa. Terus aku mau memuji apa kaitan sama Saskia loh. Berarti kalian berdua itu sudah sangat dewasa mau dewasa dan mendengarkan pengalaman belakang. Baik Bapak Ibu. Jadi sekarang kita di dalam proses pemurnian dalam hidup kita itu sebenarnya adalah sederhana. Kita dimurnikan supaya kita selalu ada di dalam roh yang benar. Kalau kita masih ada roh yang salah, maka akan selalu ada masalah. Setiap ada permasalahan itu berarti ada roh yang membuat kita berbuat salah. Bisa dimana? Jadi kalau kita dalam satu roh dan roh itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, maka hidup kita adalah hidup yang selalu damai sejahtera. Tadi disebutlah karena roh itu membuat kehidupan dan damai sejahtera. Sedang kedagingan itu kan kematian. Jadi kalau di dalam hidup kita ada permasalahan, ada pertentangan, berarti ada roh lain yang bukan Tuhan yang sedang menguasai hidup kita. Sehingga pemurnian itu adalah menyelesaikan itu. Jadi pemurnian itu adalah menyelesaikan itu, supaya hidup kita itu kembali kepada roh yang benar. Amin. Caranya bagaimana? Ya kan tadi kan kalau ada permasalahan, pertentangan itu kan berarti ada roh lain yang mengganggu, ada roh lain yang tidak berkuasa dan membuat pertentangan. Jadi ini itu berbuat Tuhan. Ya, cara menyelesaikannya bagaimana? Sebelum pelepasan, caranya adalah pengakuan. Ya, maka tadi kan selidikilah dunia, buka hatiku. Kita minta tolong nyelidiki kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua sudah terbuka dan mau mengaku salah? Karena seringkali dosa-dosa itu kita sembunyikan, betul nggak? Seringkali itu dosa-dosa, aku malu punya dosa ini maka disembunyikan. Itu yang kelihatan. Belum dosa-dosa yang memang disembunyikan setan. Karena ada dosa-dosa yang setan sembunyikan, kita tidak tahu, tetapi itu adalah dosa dan kita kenal. Dosa apa itu? Dosa yang tidak kita lakukan, tetapi dilakukan oleh
kena kutuknya. Maka di dalam gereja kita sungguh sedang membangun suatu kebiasaan untuk mengaku dosa atau pengakuan. Karena pelepasan itu bisa terjadi kalau dosanya saya akui. Ya kan Tuhan bilang gitu kan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Tuhan akan setia dan adil diawali dari kita mengaku dosa kita. Selama kita tidak mau mengakui dosa kita, ya wes no. Kita memilih kedagingan daripada Allah. Ya, maka tadi pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana Anda mengelola hidup Anda? Lalu yang ketiga adalah apa atau siapa yang paling Anda anggap penting? Karena kadang dosa itu karena begitu kuat dianggap orang. Contoh, punya uang, itu penting, malah pegang terus. Itu bisa jadi dosa. Pengalaman, kebanggaan. Ya, saya termasuk salah satu yang dimimpikan Tuhan karena saya orang yang sombong. Saya punya kebanggaan karena di tempat kerja saya punya banyak pengalaman di OSIS dan sebagainya. Jadi kalau di tempat kerja setiap ada kegiatan itu selalu saya diandalkan, itu jadi satu kebanggaan. Nah, satu peristiwa sekolah saya berganti kepala sekolah dan sebagainya dalam peristiwa akhirnya saya nggak dipakai sama sekali sampai hari ini. Saya harinya ya statusnya sebagai wali kelas. Nah, dulu jadi pembina OSIS, jadi bagian disiplinan di salah kesiswaan. Saya di sekolah cukup lama, berpuluh tahun, bahkan pernah dikait-kaitkan jadi wakil siswa yang baru, ya. Bahkan pernah diminta jadi sekolah, jadi kepala sekolah, ya. Pernah ya? Tapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Jadi di tempat kerja saya itu ya katanya tidak dianggap, bahkan dipermalukan. Nah, itu cara Tuhan membuktikan bahwa ternyata pengalaman itu bagi Tuhan tidak ada apa-apa. Bagi Tuhan itu tidak penting. Kamu punya pengalaman apa? Bagi Tuhan tidak penting. Kamu punya apa yang spesial dalam dirimu? Bagi Tuhan itu tidak penting. Karena kalau itu muncul pada diri kalian, itu nanti akan dipukul Tuhan. Wow, jatuh. Dan pada akhirnya ya ini saya sekarang ya close door. Jadi apa yang Tuhan mau saya kerjakan, apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan. Yang lain yaitu Tuhan yang akan menyediakan. Jadi sampai sekarang sampai terakhir kemarin saya sharing ke teman-teman, saya mau buat satu surat dan suratnya itu ternyata pada itu suratnya sudah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Surakarta. Tapi ternyata suratnya salah, sehingga saya dipermalukan. Jadi kepala sekolah yang ngaku salah, saya salahnya saya gawe surat. Bisa gawe, tapi jawab, nah saya tanda tangan sopo. Pokoknya lagi saya gawe. Jadi saya dipermalukan satu yayasan seseorang. Tapi ya cuek aja, saya tertawakan aja, karena saya tahu bahwa itu memang peristiwa yang Tuhan ingin izinkan terjadi untuk saya dimurnikan. Mungkin masih ada kebanggaan yang melekat. Maka saya mau saja, saya tahu aja, saya cuek-cuek aja, ya. Dan akhirnya Tuhan yang memberikan pembelaan. Sungguh Tuhan memberikan pembelaan. Ya. Oke? Next, yang sebelum. Next. Nah, tadi ada 3 pertanyaan di awal. Maka 3 pertanyaan ini silakan Bapak Ibu jawab kembali. Apakah ada
refleksi baru. Siapa diri Anda? Kowe iki sapa? Nah, ini suara yang sering terdengar di telinga saya. Kowe iki sapa? Setiap ada kesombongan itu selalu Tuhan itu ngomong ke saya, kowe iki sapa? Itu sapa mati. Ya. Siapa dirinya? Siapa diri? Bagaimana hidupmu? Dan yang terakhir adalah siapa Tuhan? Apakah masih mentuhankan benda, mentuhankan uang? Nah ini penting ya, kesadaran ini penting. Karena kadang kita tidak sadar, aku mentuhankan uang kok, tapi uripku boleh duit terus. Ya. Aku mentuhankan dia kok, tapi kalau dengan dia terkesima. Nah, siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan yang Anda sembah? Nanti di dalam keluarga bisa menjadi perempuan. Di dalam keluarga kita itu siapa sih Tuhan yang kita sembah? Apakah kita sepakat menyembah Tuhan Yehosua? Atau yang satu menyembah Tuhan Yehosua, satu menyembah Tuhan Lawu, satu menyembah Tuhan Gunung Kidul? Atau bagaimana? Nah, ini menjadi 3 pertanyaan yang penting bagi kita. Supaya apa? Supaya kita selalu ada di dalam situasi Tuhan yang kita tahu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang benar-benar bisa kita rasakan, kita lihat bagaimana Tuhan ini mengatur hidup kita, ya. Supaya di dalam satu keluarga pun benar-benar bisa kita pastikan bahwa Tuhan yang benar itulah yang kita sembah bersama-sama. Dan pada akhirnya harapannya nanti IHS Solo tetap selalu menyembah Tuhan yang sama. Karena di dalam Tuhan yang sama akan ada dalam satu roh yang sama. Mari kita berdoa.